Pelan-pelan aku duduk di ranjang kecil yang telah disediakan untukku itu, lalu kembali menyapukan pandanganku ke setiap sudut ruangan itu. Entah mengapa, aku merasa tak sendirian di tempat itu. Bukan hanya si mayat hidup yang menemaniku, tapi aku merasa ada makhluk lain yang sedang mengamatiku, menunggu saat yang tepat untuk. Tidak. Aku tak boleh berpikir yang macam-macam, gumamku dalam hati, berusaha untuk menenangkan diriku sendiri. Jujur, rasa takut jelas kurasakan saat ini. Dan itu wajar. Siapa yang tak merasa takut berada di tempat seperti ini, ditemani oleh orang yang sedang sekarat yang seharusnya sudah mati sejak dulu? Kreket. Kreket. Aku tersentak saat suara berkeriat itu menyapa telingaku. Jelas asalnya dari ranjang besar di depanku itu. Segera aku memicingkan mata untuk memperjelas penglihatanku. Ranjang besar itu nampak bergetar, meski si mayat hidup yang terbaring di atasnya masih terlihat diam tak bergerak. Cah bagus. Merene. Nyeda o merene le. Cah bagus. Kemarilah. Mendekatlah kemari, samarku dengar suara serak berbisik di telingaku. Bulu kuduku semakin merinding mendengarnya. Segera mulutku komat kamit membaca doa semampuku, untuk menekan rasa takut yang kurasakan. Ora usah wedi le. Merene. Nyeda o merene. Bakal tak wenehi kamulian. Tak usah takut nak. Kemarilah. Mendekatlah kemari. Akan kuberi kau kemuliaan. Sekujur tubuhku semakin bergetar. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisku. Apalagi saat kurasakan hawa dingin yang pelan-pelan merambat dari telapak kakiku, lalu semakin naik ke sekujur tubuhku, lalu entah dari mana datangnya, seperti ada kekuatan yang memaksaku untuk berdiri dan melangkah mendekat ke ranjang besar di mana ada si mayat hidup yang masih terbaring diam itu. Tidak. Ini tak mungkin. Hati kecilku memberontak. Kesadaranku masih pulih sepenuhnya. Bahkan aku masih ingat wanti-wanti dari Mira agar jangan sekali-kali menyahuti setiap suara yang kudengar di ruangan ini. Tapi kekuatan tak kasat mata itu seolah telah menguasai ragaku, dan memaksaku untuk mendekat dan semakin mendekat ke arah ranjang besar itu. Bagus. Mendekatlah cah bagus. Kemarilah, kini kulihat si mayat hidup itu melambaikan tangannya ke arahku. Dan sialnya, tanganku seolah dipaksa untuk terangkat dan menyambut tangan kurus kering berkulit keriput itu. Wedus! Apa-apaan ini? Umpatku sambil sekuat tenaga mencoba melawan kekuatan tak terlihat yang memaksa tangan dan kakiku untuk bergerak semakin mendekat ke arah sosok si mayat hidup itu. Hihihi. Akhirnya, suara serak itu kembali tersengar membisik di telingaku. Dan kakiku juga semakin dipaksa untuk melangkah ke depan, sampai jarak antara ujung jari tanganku yang terangkat ke depan tinggal beberapa centi saja dengan tangan kurus keriput itu. Wedus! As! Jaran! Aku mengumpat sejadi-jadinya, sambil mencoba mempertahankan tanganku agar tak sampai bersentuhan dengan tangan kurus kering keriput itu. Tep! Tiba-tiba kurasakan sebuah tepukan di bahuku, yang disusul dengan sebuah bisikan pelan. Belum saatnya kawan. Tunggu beberapa malam lagi, sampai datang malam Jumat yang bertepatan dengan malam bulan purnama. Sisa kesadaranku masih bisa mengenali kalau itu adalah suara Parmin, tapi kondisi tubuhku benar-benar sudah tak bisa diajak kompromi. Jangankan untuk sekedar menoleh, untuk menggerakkan lidah dan mengucapkan kata saja aku sudah tak mampu. Dua kekuatan seolah sedang memperebutkan ragaku. Kekuatan tak kasat mata yang memaksaku untuk terus mendekat ke arah sosok si mayat hidup, dan kekuatan tangan di pundakku yang juga semakin kuat menekan. Keringat dingin semakin membanjir membasahi sekujur tubuhku. Urat-urat si tubuhku menegang hebat. Dan hampir semua persendian tulang-tulangku terasa sangat ngilu, seolah sedang dibetot ke segala arah. Lepas, kembali suara Parmin terdengar, disertai dengan tepukan keras di bahuku. Seketika itu juga, kekuatan tak kasat mata yang tadi menguasai tubuhku tiba-tiba tak kurasakan lagi.
Dan karena kekuatan itu menghilang tiba-tiba, maka tak ayal lagi tubuhku bagai disentakkan ke belakang. Gubrak, tanpa ampun tubuhku terlempar ke belakang, menghempas pintu kamar dengan kerasnya, hingga pintu yang masih setengah terbuka itu terbanting menutup. "Wait, dus," itu kata pertama yang keluar dari mulutku, sebelum aku berusaha bangkit. Rasa pening di kepalaku tak kuhiraukan lagi. Juga rasa nyeri di bagian punggung yang barusan beradu dengan pintu kayu jati yang lumayan keras. Hanya satu yang kuinginkan saat itu. Mendamprat si sial Parmin. "Min," sentakku begitu aku telah berhasil berdiri. Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyahuti panggilanku. "Parmin," aku semakin meradang. Mataku nanar menyapu setiap sudut ruangan itu. Tak ada sosok Parmin. Hanya ada sosok si mayat hidup yang masih terbaring diam di atas ranjang. Brengsek, sekuat tenaga aku membuka pintu dengan kasar, lalu dengan langkah lebar aku menuju ke arah kamar Parmin. Bagus. Pintu kamar Parmin masih terbuka, menandakan bahwa si empunya kamar belum tidur. Samar-samar juga kudengar percakapan antara Parmin dan Mira. "Mira? Jadi gadis itu masih berada di kamar Parmin? Apa yang mereka bicarakan sampai selaut ini? Dan jika Parmin masih ngobrol dengan Mira di kamar ini, lalu suara yang kudengar di kamar si mayat hidup tadi." Rasa kesalku seketika berubah menjadi rasa penasaran. Pelan-pelan, dengan langkah berjingkat aku mendekat ke bibir pintu kamar Parmin dan berusaha untuk menguping pembicaraan mereka. Namun sepertinya aku harus menelan kekecewaan, karena setelah sekian menit aku menguping, tak ada percakapan penting yang menyangkut diriku ataupun pekerjaanku di rumah ini. Mereka hanya membicarakan masalah pekerjaan. Bisa seakrab itu kan Parmin dengan majikannya? Rasa curiga mulai menelusup ke dalam benakku. Sadar bahwa tak ada gunanya lagi aku menguping, maka aku pun segera masuk ke kamar Parmin tanpa mengetuk pintu ataupun mengucap salam, membuat kedua orang itu terkejut. "Loh, Ji, kirain sudah tidur," sapa Parmin sambil menggeser posisi duduknya. "Besok aku mau pulang saja Min," ujarku pelan sambil duduk di sebelah laki-laki itu. Sementara Mira yang duduk agak jauh dari kami hanya menatapku dengan pandangan heran. Kenapa, tak kalah heran Parmin juga menatapku. "Sepertinya aku nggak sanggup menerima pekerjaan ini," ujarku lagi. Sejenak Parmin terdiam, sambil tetap memandangku dengan tatapan penuh selidik. "Apa yang terjadi? Coba ceritakan dulu. Jangan langsung mengambil keputusan seperti itu. Ingat resiko yang harus kau terima jika kau sampai membatalkan kesanggupanmu." Kembali rasa kesal membuncah di hatiku. Andai tak ada Mira, pasti sudah kucaci maki si Parmin ini. Enteng saja dia ngomong begitu, seolah tak merasa bersalah telah menyeretku ke dalam masalah ini. "Biar kubuatkan kopi," Mira menyela. Sepertinya gadis itu justru lebih memahami beban yang aku rasakan. Terbukti, sebagai seorang majikan ia tanpa sungkan menawarkan diri untuk menyeduhkan kopi untuk kami. Tanpa memperdulikan Mira yang telah beranjak ke sudut kamar di mana sebuah dispenser air panas berada, aku lalu menceritakan semua kejadian ganjil yang baru saja kualami. "Jadi begitu ya," Parmin mengangguk-anggukan kepalanya, seolah telah memahami apa yang aku ceritakan. Aku tak menyangka akan secepat itu, dia bereaksi. "Tapi tenang saja Ji. Ini hanya permulaan. Dan kamu sudah berhasil melewatinya. Jadi tak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Aku yakin, apapun yang mengganggumu itu, pasti tak akan berani lagi untuk macam-macam denganmu. Tenang gundulmu itu," sumutku kesal. "Kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan, makanya bisa ngomong begitu. Coba kamu." "Hehehe, iya, aku paham," Parmin terkekeh, membuatku semakin kesal. "Gini aja, untuk malam ini, biar aku temani kamu berjaga di kamar Tuan Besar. Tapi urungkan niatmu untuk pulang besok, bagaimana?" Kembali aku terdiam. Mencoba menimbang-nimbang tawaran Parmin barusan.
Sepertinya tak ada salahnya kalau dicoba, daripada aku harus mengambil resiko besar dengan membatalkan kesanggupanku kepada keluarga aneh ini. Baiklah, ujarku akhirnya. Tapi dengan syarat, nanti kamu jelaskan soal kejadian yang kualami tadi. Deal, ujar Parmin sambil berdiri. Kita ke kamar Tuan Besar sekarang. Aku memang akan menjelaskan soal suara yang Lau dengar tadi. Sepertinya itu sebuah petunjuk. Boleh aku ikut Mas? Tanya Mira yang telah selesai menyeduh kopi. Tidak Non. Non Mira masih ingatkan kejadian kemarin saat Non Mira masuk ke kamar Tuan Besar, jawab Parmin tegas. Tapi, Mira tak melanjutkan kata-katanya. Sepertinya ada yang ditakutkan oleh gadis itu. Percayakan saja semua pada Tarji Non. Pokoknya selama Tarji belum berhasil, tak ada seorang pun keturunan Tuan Besar yang boleh mendekati Tuan Besar. Bisa fatal akibatnya Non, ujar Parmin lagi. Baiklah, aku mengerti Mas, Mira menoleh ke arahku. Aku berharap banyak padamu Mas. Dan maaf kalau aku sudah banyak merepotkanmu. Aku hanya tersenyum kecut menanggapi ucapan itu. Ya sudah, lebih baik Non Mira sekarang kembali ke kamar. Ji, itu kopinya kita bawa saja ke kamar Tuan Besar. Sama aku tak bawa ini, Parmin mengambil sebuah papan catur dari dalam lemari. Ngapain pakai bawa papan catur segala? Tanyaku heran. Nanti juga kamu akan tahu apa gunanya. Ya sudah, yuk kita ke sana, kasihan Tuan Besar kalau terlalu lama ditinggal sendirian. Jadilah, malam itu aku ditemani oleh Parmin berjaga di kamar si mayat hidup. Dan, apa yang kudengar dari laki-laki itu saat kami tengah asyik bermain catur di depan kamar si mayat hidup, benar-benar membuatku tercengang. Nyalakan lampunya Ji, kata Parmin begitu kami sampai di depan kamar si Tuan Besar. Lampu? Tanyaku heran, karena jelas-jelas lampu di kamar itu sudah menyala. Iya, nyalakan lampu yang besar, biar terang, ujar Parmin lagi. Loh, ada lampu besarnya tuh, tanyaku lagi. Lah, emang kamu tadi di sini ngapain aja? Ya jelas ada tuh. Ini sengaja yang dinyalakan cuma lampu yang kecil, karena kemarin-kemarin itu Tuan Besar gak ada yang jagain. Jadi percuma juga kalau lampu besarnya dinyalain, wong dia gak bisa lihat juga. Oh alah, kenapa gak bilang dari tadi sih Min? Ujarku sambil masuk dan meletakkan 2 cangkir kopi yang kubawa ke atas meja. Sementara Parmin masih berdiri mematung di luar kamar. Saklarnya di mana Min? Tanyaku lagi. Oh alah Jiji, deso tenan kowe ki, masa tempat saklar aja ndak tahu di mana. Di mana-mana yang namanya saklar itu ya di samping pintu, Parmin menjawab setengah menggerutu. Hehehe, ndak paham aku Min, biasa pakai lampu teplok sih di rumah. Aku mentertawakan kebodohanku sendiri, sambil mencari letak saklar dan menekannya. Kamar yang semula temaram itu menjadi terang benderang kini. Nanti kalau tugasmu di sini sudah selesai, segera pasang listrik di rumah, biar nggak pakai lampu teplok lagi, ujar Parmin lagi, yang masih tetap menunggu di luar kamar. Sudah, itu meja sama kursinya bawa keluar sini, sama kopinya sekalian. Loh, kok dibawa keluar Min? Kita mau main catur di situ tuh? Ah terus? Aku kau suruh masuk ke kamar ini gitu? Mending aku balik lagi ke kamarku deh. Yo jangan tuh Min. Iya, ini aku bawa keluar mejanya, aku buru-buru menyeret meja kecil itu keluar kamar, setelah sebelumnya menyempatkan diri untuk melirik si Tuan Besar yang masih tetap tergolek diam di atas dipan. Jangan terlalu dilihatin kalau takut, kata Parmin, seolah-olah bisa membaca jalan pikiranku. Iya, jawabku. Coba dari tadi Min kamu nemenin aku, kan aku nggak bakalan mengalami kejadian aneh tadi. Maunya sih gitu Ji, tapi Non Mira itu loh, masih pengen ngobrol sama aku, jadi ya terpaksa kamu tak biarin kesini sendirian tadi. Memangnya kamu mengalami kejadian aneh apa tuh? Tanya Parmin sambil mulai menyusun bidak-bidak catur di atas meja. Lah kan tadi sudah tak ceritain, masa kamu lupa? Aku ikut duduk di depan Parmin. Min, si Mira itu, kok sepertinya akrab banget tuh sama kamu.
Sampai malam-malam ngobrol di kamar kamu segala? Biasalah itu, dari dulu juga Non Mira itu memang begitu. Beda sama kakak-kakaknya. Aku sama dia itu udah seperti teman aja. Malah kadang kami main catur berdua di kamarku sampai pagi. Edan, beruntung banget kamu Min. Tapi kamu gak pernah macem-macem kan sama dia? Macem-macem gimana maksudmu? Ah, pura-pura kamu ini. Laki-laki sama perempuan malam-malam berduaan di kamar gitu. Wow, otakmu itu, mesum aja isinya. Ya egat lah. Edan po aku mau macem-macem sama juragan sendiri. Sudah, ayo jalan. Udah lama aku gak ngetes skillmu main catur. Hahaha, ya siapa tahu aja Min, kekehku sambil memajukan 2 pion sekaligus. Oh ya Min, tadi katanya ada yang mau kamu omongin. Soal apa itu? Sambungku setelah menyecap kopi dalam cangkirku. Oh, iya. Hampir saja aku lupa Ji, Parmin juga memajukan pion caturnya. Jadi gini Ji, soal kejadian aneh yang katanya kamu alami tadi, aku yakin itu sebuah petunjuk. Petunjuk apa Min? Yaitu, yang malam Jumat yang bertepatan dengan malam bulan purnama itu. Maksudnya? Malam Jumat yang bertepatan dengan malam purnama, seingatku tinggal 3 hari lagi. Mungkin di malam itulah puncak dari tugas yang kamu emban ini Ji. Kamu harus menyelesaikan tugasmu di malam itu. Dan itu berarti hal yang bagus, karena kamu nggak perlu lama-lama di sini. Aku masih belum paham loh Min, maksud kamu itu apa? Ah, susah memang kalau ngomong sama Naruto. Naruto? Siapa itu Naruto Min? Ya kamu itu. Ngomong sama kamu itu sama kayak ngomong sama Naruto. Harus dijelaskan sampai sejelas-jelasnya dulu baru bisa paham. Aku nggak ngerti Min. Iya ding, aku lupa. Kamu kan ndak punya TV ya di rumah, jadi ndak kenal sama Naruto. Asem Ki, malah ngeledek. Hahaha, ndak kok. Jadi intinya itu begini loh Ji. Tugas utamamu di sini itu adalah melepaskan demit yang bersemayam di dalam tubuh Tuan Besar itu, agar Tuan Besar bisa segera terbebas dari kutukan yang telah diturunkan oleh leluhurnya itu. Itu aku sudah tahu Min, tapi gimana cara nih? Aku ndak mau lo kalau demitnya sampai pindah ngikut sama aku. Amit-amit jabang bayi deh, jangan sampai aku nanti mengalami nasib kayak Tuan Besarmu itu. Justru itu, makanya aku ngajak kamu kemari Ji. Kenapa harus aku Min? Kan aku sudah bilang, kamu bocah julung caplok yang belum diruat. Apa hubungannya Min? Gini lole, cah bagus. Sebagai seorang bocah julung caplok yang belum diruat, jiwamu itu masih menjadi milik, kau taulah siapa dia. Nah, saat nanti, demit yang ada di dalam tubuh Tuan Besar itu memaksa mau mengambil alih ragamu, dia yang memiliki jiwamu, itu pasti tak akan tinggal diam. Jadi intinya, malam Jumat nanti, aku ingin mengadu demit dalam tubuh Tuan Besar itu dengan dia yang menjadi pemilik jiwamu, itu. Paham ndak? Wedus. Jadi secara tidak langsung kamu mau mempertaruhkan jiwaku gitu Min? Hahaha, tenang Ji. Aku yakin seyakin-yakinnya. Dia si pemilik jiwamu, itu pasti akan menang, dan demit tanah seberang itu akan musnah. Demit tanah seberang? Intinya gini Ji, dia yang menjadi pemilik jiwamu, itu, merupakan raja dari segala raja demit di tanah Jawa ini. Sedang demit yang bersemayam dalam tubuh Tuan Besar itu, asalnya dari tanah seberang. Bisa dibilang ia cuma tamu di tanah Jawa ini. Sebagai tamu, kan sudah seharusnya menghormati si tuan rumah. Kalau ndak bisa menghormati dan menghargai si tuan rumah, apalagi sampai bikin ulah hendak mengambil paksa apa yang menjadi milik si tuan rumah, ya siap-siap aja untuk dimusnahkan. Begitu intinya Ji. Sejenak aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata Parmin yang terkesan bertele-tele itu. Dan setelah kupikir-pikir, ide dari Parmin ini adalah ide paling gila yang pernah ku dengar. Urusan sama demit kok dibuat main-main begini. Sampai mempertaruhkan nyawa orang lain lagi.
Kamu masih waras kan, Min? Tanyaku akhirnya. Jangan sembarangan menuduhku, Ji. Kau pikir aku main-main apa? Ide ini sudah kupikirkan matang-matang, bahkan aku sudah mempertimbangkan sejak lama. Pokoknya percaya deh sama aku. Kita pasti berhasil. Demi Non Mira, Ji. Apa kamu ndak kasihan kalau nanti Non Mira sampai mengalami nasib kayak bapaknya itu? Kamu ini, Mira, kamu khawatirkan, tapi justru aku yang mau kau jadikan korban. Teman macam apa kamu ini? Sudah. Ndak usah protes lagi. Pokoknya kamu ikuti saja apa yang aku katakan tadi. Setelahnya, kamu bakalan menjadi orang paling kaya di Kedung Jati. Kamu sudah minta bayaran tinggi tuh sama Non Mira? Ndak tuh, aku cuma minta bayaran sesuai UMR aja. Walah, piye tuh kowe ki, Ji? Dikasih jalan buat dapat duit besar kok malah. Halah, sudah, ndak penting soal duit. Yang paling penting, nanti malam Jumat aku harus ngapain? Yowis lah. Gampang kalau soal itu. Nanti malam Jumat, tepat tengah malam, kamu langgar saja tuh semua pantangan yang sudah dibilang sama Non Mira. Dan selanjutnya, boom. Semua masalah ini akan selesai. Kamu bisa pulang dengan hati tenang, atau tetap kerja di sini juga ndak apa-apa. Nanti biar aku yang bilang sama Non Mira. Lagi-lagi aku terdiam. Semua kata-kata Parmin itu, seolah enteng banget dia mengucapkannya. Andai aku tak mengenal Parmin luar dalam, tentu aku akan langsung minggat dari rumah terkutuk ini. Tapi aku tahu siapa Parmin. Di balik sifatnya yang selengean itu, ia termasuk orang yang paling bisa aku percaya. Jadi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Hatiku sudah mantap dan yakin. Malam Jumat nanti, aku siap menanggung segala resiko dari pekerjaanku ini. Kata orang, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ternyata itu benar adanya. Dan aku mengalaminya sendiri sekarang. Menunggu datangnya malam Jumat yang tinggal 3 hari lagi, terasa seperti menunggu turunnya hujan di musim kemarau. Waktu terasa begitu lambat berjalan, meski sebisa mungkin aku telah berusaha untuk menyibukkan diri. Tugas yang diberikan oleh Mira, sebisa mungkin aku laksanakan dengan sebaik mungkin. Tak ada yang terlewat. Aku berharap, dengan itu maka semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi aku salah. Hal-hal yang tak kuharapkan, kejadian-kejadian janggal dan tak masuk akal, semakin sering aku alami. Dari suasana hati yang selalu tak nyaman, bisikan-bisikan aneh yang sering terdengar, sampai teror mimpi buruk yang selalu datang mengganggu tidurku. Beruntung, Parmin selalu setia menemaniku berjaga setiap malam. Dan dari dialah aku banyak belajar. Jangan sampai pikiran kosong katanya, lalu juga abaikan saja jika ada hal-hal yang berasa mengganggu atau kejadian-kejadian janggal dan tak masuk akal, begitu selalu Parmin berpesan kepadaku. Aku pun hanya bisa pasrah dan mengikuti semua saran-saran darinya. Sudah kepalang basah, dan hanya dia satu-satunya yang bisa kupercaya di dalam rumah terkutuk ini. Hingga waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Tak seperti biasanya, Kamis pagi Parmin menyempatkan diri untuk menemuiku dan mengajakku ke kamarnya. Ternyata sudah ada Mira juga di sana. Khusus untuk hari ini kamu libur, Ji, ujarnya. Libur bagaimana maksudmu? Tanyaku tak mengerti. Ya libur. Gak kerja. Jadi hari ini, semua tugas-tugas yang diberikan kepadamu oleh Non Mira, tak perlu kau lakukan. Kau cukup duduk manis di kamarku ini. Boleh nonton TV, atau dengerin musik, atau apa saja. Kalau lapar itu di buffet juga sudah ada makanan dan kopi. Rokok juga ada 2 bungkus tuh di laci meja. Pokoknya, kamu di sini aja, jangan kemana-mana sebelum aku pulang, kata Parmin lagi. Sejenak aku merasa kurang yakin, dan menoleh ke arah Mira. Gadis itu mengangguk, meski dari sorot matanya aku menangkap sedikit ada keraguan. Jam berapa kamu pulang? Tanyaku lagi pada Parmin. Gak tentu sih, tapi sebelum tengah malam aku pasti sudah pulang kok. Ingat, pokoknya sebelum aku pulang,
jangan pernah keluar dari kamar ini, apapun yang terjadi. Meski belum paham sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Parmin, toh akhirnya aku mengiyakan saja semua ucapannya. Setelah berbasa-basi sebentar, Parmin pun pergi meninggalkanku sendirian di kamar ini. Demikian juga dengan Mira. Praktis, aku kini sendirian di kamar yang lumayan mewah ini. Ya, kamar ini cukup mewah untuk ukuran Parmin yang hanya seorang sopir. Sudah mirip sebuah kamar hotel, meski aku belum pernah tahu seperti apa yang namanya kamar hotel itu. Dilengkapi dengan AC dan ranjang besar yang jika diduduki atau dipakai tidur bisa mantul-mantul, spring bed kalau nggak salah namanya. Lalu ada TV gepeng yang layarnya selebar layar tancap menempel di dinding. Sebuah lemari gantung yang kata Parmin namanya kitchen set berisi beraneka makanan dan cemilan, lalu dispenser yang bisa mengeluarkan air panas, tawar, dan dingin. Ada juga kulkas, lalu seperangkat sofa lengkap dengan meja kacanya, bahkan ada kamar mandi juga di dalam kamar itu. Edan! Rumahku di kampung yang hanya berdinding gedek jelas tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kamar Parmin ini. Pantas saja anak itu betah kerja di sini. Puas mengagumi kamar Parmin, aku lalu duduk di sofa dan menyalakan TV. Luar biasa. Suara dan gambar di TV itu sangat bening, beda dengan TV tetanggaku di kampung yang gambarnya kadang banyak semut dan suaranya sembar. Iseng, sambil nonton TV aku menyeduh kopi dan mencari cemilan di dalam lemari gantung. Kapan lagi bisa menikmati fasilitas yang serba mewah begini? Tanpa sadar aku berangan menjadi orang kaya. Duduk di sofa dengan kaki terangkat ke atas meja, menikmati siaran TV sambil ngopi dan ngemil di dalam ruangan yang dingin dari hembusan udara AC. Ah, iya. Sepertinya udara di kamar ini terlalu dingin, membuat rasa kantuk tiba-tiba datang menyerang. Tanpa ragu aku pun merebahkan tubuhku di atas sofa panjang itu, dan tanpa sadar, aku pun terlelap di buai mimpi. Ji, bangun Ji, aku menggeragap saat merasakan sebuah tepukan di bahuku. Segera ku buka mataku dan menggeliat bangun. Ternyata Parmin telah kembali bersama Mira. Sekilas kulirik jam yang menempel di dinding. Jam 10 malam. Selama itukah aku tertidur? Sorry Min, aku ketiduran, ujarku malu-malu. Iya, ndak apa-apa. Malah bagus kok, jadi kamu ndak keluyuran kemana-mana. Sekarang kamu siap-siap. Sudah hampir tengah malam ini, kata Parmin. Siap-siap, tanyaku heran. Halah, apa kamu lupa tuh? Malam Jumat. Haduh, tanpa sadar aku menepuk jidatku. Kemewahan kamar Parmin membuatku lupa kalau aku sedang menghadapi masalah yang gawat. Kenapa? Parmin menatapku heran. Anu Min, sepertinya aku belum siap malah ketiduran sampai malam gini. Gimana dong? Udah, ndak usah dipikirin. Yang penting ikuti saja semua kata-kataku nanti. Ya sudah, ayo, kita ke kamar Tuan Besar. Non Mira, lebih baik Non tunggu di sini saja, atau kembali ke kamar Non. Duh, si Parmin ini, main perintah saja kepada majikannya. Enggak Mas, aku mau ikut, Mira berkata pelan namun tegas. Tapi Non. Mas, aku tak mau lari dari tanggung jawab. Meski Mas Parmin begitu yakin rencana ini akan berhasil, tapi aku harus ikut memastikan. Dan Mas Tarji, kalau sekiranya nanti keadaan tak memungkinkan dan membahayakan keselamatan sampean, tolong, jangan diteruskan. Aku yang seharusnya menanggung semua masalah ini, bukan sampean, ujar gadis itu tegas. Sejenak aku dan Parmin saling pandang. Kata-kata Mira barusan, sepertinya sudah tak bisa dibantah lagi. Aku pun mengangguk samar ke arah Parmin, tanda bahwa aku kini telah benar-benar siap. Baiklah kalau begitu, kata Parmin akhirnya. Bertiga, kami pun akhirnya keluar menuju ke kamar Tuan Besar. Sambil berjalan Parmin terus memberi arahan kepadaku. Ji, ingat. Kau harus fokus. Kosongkan pikiranmu.
Apapun yang terjadi, semisal ada suara bisikan atau kamu merasa ada yang mendatangimu dan mengatakan sesuatu, ikuti saja, kata Parmin setengah berbisik. Iya, aku paham. Tapi kamu harus janji Min, kalau seandainya nanti terjadi sesuatu kepadaku, tolong, jaga Simbok dan adikku di kampung ya. Aku titipkan mereka padamu, aku ikut berbisik. Halah. Jangan ngomong yang macam-macam. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Percaya saja padaku. Akhirnya, kami pun sampai di kamar Tuan Besar. Segera kukeluarkan 2 kursi dan kususun di luar pintu. Parmin dan Mira akan dusuk mengawasiku dari sini. Sejenak aku menarik nafas panjang, lalu kembali berbisik kepada Parmin, sebelum aku masuk ke kamar terkutuk itu. Ingat Min, Simbok dan adikku, bisikku, lalu dengan langkah mantap aku masuk ke kamar itu. Hawa aneh segera menyambutku. Gerah dan pengap. Sengaja lampu besar aku matikan, hingga suasana kamar menjadi remang-remang. Aku lalu duduk di kursi dekat ranjang si mayat hidup. Hanya duduk, diam, dan menunggu. Begitu yang dikatakan Parmin tadi. Suasana semakin hening, bersamaan dengan malam yang kian merambat menuju ke puncaknya. Hanya suara helaan nafas yang terdengar. Nafasku, nafas si mayat hidup, bahkan suara helaan nafas Parmin dan Mira di luar kamar pun bisa kudengar dengan jelas. Juga suara detak jarum jam yang menempel di dinding. Tik, tak. Tik, tak, tik, tak. Keheningan yang menyelimuti malam, seolah membawaku ke alam bawah sadar. Dan antara sadar dan tidak, sekelebat bayangan tiba-tiba telah hadir di hadapanku. Kowe ki ngopo neng kene? Kene ki dudu papanmu. Ayo mulih. Kamu ngapain di sini? Di sini bukan tempatmu. Ayo pulang. Sebuah suara yang sudah tak asing lagi bagiku, membuatku tergeragap. Bapak, gumamku begitu mengenali sosok di depanku itu. Entah bagaimana ceritanya, saat itu aku benar-benar tak ingat kalau sebenarnya bapakku sudah lama meninggal. Malah bengong lo. Ayo, kita pulang. Simbok dan adikmu sudah nungguin di rumah, lah kok kamu malah enak-enakan di sini, kata sosok itu lagi, sambil mengulurkan tangannya ke arahku. Antara sadar dan tidak, tanpa ragu aku segera menyambut uluran tangan itu. Sosok itu menggandengku, atau lebih tepatnya menuntunku, melewati Parmi dan Mira yang masih duduk diam di luar kamar. Heran, mereka seolah tak memperdulikanku. Membiarkanku lewat begitu saja, tanpa menegur, bahkan sama sekali tak melirik. Mereka seolah tak melihatku. Ingin rasanya aku berteriak memanggil mereka, namun sosok yang menuntunku itu seolah bisa membaca jalan pikiranku. Sudah, ndak usah pedulikan mereka. Pikirkan dirimu sendiri kalau mau selamat, ujar sosok itu tegas. Bagai terhipnotis, aku pun mengikuti langkah sosok bapakku itu, hingga kami berhasil keluar dari rumah gedong itu dan sampai di sebuah padang rumput yang terbentang sangat luas. Ayo cepat, sebelum kita. Groar. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara geraman yang sangat dahsyat, yang membuat tanah kami berpijak bergetar hebat, disusul dengan tiupan angin yang juga tak kalah dahsyat. Gawat! Kita ketahuan. Ayo, cepat lari. Sosok bapakku itu kembali menarik tanganku. Namun bumi yang semakin hebat berguncang membuat langkah kami sedikit goyah. Beberapa kali aku nyaris terjungkal akibat guncangan yang semakin lama semakin dahsyat. Angin yang bertiup kencang seketika berubah menjadi badai. Dari kejauhan terdengar dentuman-dentuman yang berirama, di mana setiap dentuman mengakibatkan bumi berguncang dan angin badai menerpa kami. Boom! Wus! Boom! Wus! Groar, begitu yang kudengar dan kurasakan saat itu. Suara dentuman yang mirip sebuah benda raksasa yang menghantam bumi, menimbulkan getaran hebat dan sapuan angin badai. Panik, sosok bapakku itu terus menarik tanganku dan berlari, membuatku harus pontang-panting mempertahankan keseimbangan tubuhku.
Sempat aku melirik ke belakang. Dan apa yang aku lihat di kejauhan sana, sukses membuat tubuhku merinding seketika. Betapa tidak, jauh di belakang sana, sesosok tinggi besar sedang mengejar kami. Entah makhluk apa gerangan sosok itu. Mungkin itu yang disebut raksasa. Tubuhnya tinggi besar. Mengenakan pakaian yang gemerlapan yang memancarkan sinar kuning keemasan, lengkap dengan mahkota di atas kepalanya. Kedua lengannya yang sebesar drum minyak tanah terayun-ayun saat ia melangkah. Dan kedua kakinya yang masing besar dan kokoh, menimbulkan goncangan dahsyat saat melangkah menginjak bumi. Sesaat aku terpana melihat sosok itu. Bayangkan, dari jarak yang mungkin sekian ratus meter saja sosok itu sudah terlihat sebesar itu. Bagaimana kalau sosok itu dekat di hadapanku? Dan belum habis rasa terpanaku, sosok itu tiba-tiba melompat ke atas, lalu melesat ke arah kami. Gawat! Bisa beneran jadi perkedel kalau sosok itu sampai menerjangku. Panik aku berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun belum sempat aku beranjak dari tempatku berdiri, sosok itu telah mendarat tepat di depan kami. Boom, kembali bumi berguncang dahsyat. Aku terlempar hingga beberapa depa dan jatuh bergulingan. Begitu juga dengan sosok mirip bapak yang tadi mengajakku lari. Urara ahah. Iblis laknat. Siapa yang telah berani mengganggu jatah makanku? Suara serak-serak ngebas dari sosok itu, mampu menggetarkan segala sesuatu yang berada di sekitarku.